Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putih Maharani Idris dengan nomor BP 2110853001 akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Diplomasi Indonesia terhadap Tiongkok dalam kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan. Baik, langsung saja masuk pada latar belakang. Dinamika terjadi akibat klaim tumpang tindih, di mana klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan yang berdasarkan peta 9 garis putus-putus meningkatkan risiko adanya konflik terbuka yang dapat dilihat dari meningkatnya intensitas militerisasi di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Pihak Tiongkok mengklaim secara sepihak wilayah 9 garis putus-putus yang menyebabkan gesekan dengan kepentingan Indonesia. Klaim Tiongkok atas wilayah Laut Tiongkok Selatan ini bertentangan dengan UNCLOS, di mana Indonesia sebagai pihak yang telah meratifikasi UNCLOS menolak klaim Tiongkok atas 9 garis putus-putus yang tidak sesuai dengan dasar hukum internasional. Sengketa antara Indonesia dan Tiongkok telah terjadi pada tahun 2010 yang berawal dari klaim Tiongkok yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar Kepulauan Natuna. Nah, konflik ini kembali memanas pada tahun 2016 ketika kapal nelayan Tiongkok diduga menjaring ikan di perairan Natuna. Hingga saat ini, sengketa terbukti berlanjut dengan pemerintah Tiongkok yang menyatakan untuk siap bernegosiasi terkait klaim tumpang tindih kemaritiman. Lalu rumusan masalahnya adalah sengketa Laut Tiongkok Selatan ini diawali dengan perebutan wilayah yang mempunyai nilai penting oleh Tiongkok dan klaim yang secara sepihak membuat Indonesia berupaya untuk mempertahankannya dengan berdiplomasi. Sebagai negara yang tidak memiliki klaim utama namun berdampak langsung, Indonesia memiliki peran penting dalam menengahi konflik dan mendorong penyelesaiannya secara damai melalui diplomasi multilateral, sehingga muncul pertanyaan penelitian bagaimana diplomasi Indonesia dalam menghadapi kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui awal mula terjadinya konflik yang tidak kunjung selesai dan mendeskripsikan bagaimana diplomasi Indonesia dalam menghadapi Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan untuk memenuhi kepentingan Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan umum mahasiswa hubungan internasional terkait multitrack diplomasi dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Secara manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi aktor negara pemangku kepentingan nasional dalam mengambil kebijakan terkait diplomasi Indonesia dalam menghadapi sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Ternyata ada studi pustaka yang mendukung, lalu kerangka konseptual yang itu menggunakan multitrack diplomasi yang dikemukakan oleh Louis Diamond dan MC Donald, di mana multitrack diplomasi ini terdapat 9 track, yaitu track pertama ada pemerintah, track kedua aktor dan pemerintah, track ketiga bisnis, track keempat individu, track kelima adalah pendidikan penelitian, track ke-6 adalah aktivisme, track ke-7 adalah agama, track ke-8 adalah penyediaan dana, dan track ke-9 adalah media massa. Selanjutnya metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis deskriptif analisis. Lalu unit analisisnya akan membahas diplomasi Indonesia, sedangkan unit eksplanasinya akan membahas konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan. Batasan penelitiannya fenomena mengenai diplomasi Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan batas waktu 2015 hingga 2019. Teknik pengumpulan data ini menggunakan kata kunci dari diplomasi Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan, lalu dengan kata kunci strategi pemerintah Indonesia terhadap sengketa dan 9 line dari jurnal, buku, situs terpercaya, serta sumber lain yang tervalidasi menunjang data terkait. Teknik analisis data, yang pertama kondensasi data itu dengan menyaring data yang didapatkan melalui sumber sekunder. Lalu tampilan data dengan mengelompokkan data, menganalisis data melalui open coding dan axial coding. Lalu kesimpulan ini
dari menyimpulkan hasil-hasil coding mengenai diplomasi Indonesia terhadap Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Lalu sistematika yang bab pertama akan membahas pendahuluan, bab kedua akan membahas konflik Laut Tiongkok Selatan, bab ketiga akan membahas Indonesia di Laut Tiongkok Selatan, bab keempat membahas analisis multi-track diplomasi Indonesia dalam kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan, bab kelima penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab kedua, yaitu konflik Laut Tiongkok Selatan. Pembahasan pertama itu akan membahas awal mula dan perkembangan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sengketa Laut Tiongkok Selatan ini sudah dimulai pada tahun 1974 yang melibatkan 6 negara pengklaim wilayah serta sebagai sebuah hak kedaulatannya di mana 6 negara ini terdapat Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Sebagai non-claimant state, Indonesia seringkali berperan aktif sebagai fasilitator dalam dialog bersama negara-negara yang sudah terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan yang dimulai pada tahun 1990-an ini. Pada tahun 1993, Indonesia sebagai negara non-claimant state pertama kali mengetahui bahwa klaim Landes Land Tiongkok sudah memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan pemerintah Tiongkok sudah menyerahkan peta kepada PBB pada tanggal 7 Mei 2009 yang akhirnya menimbulkan sebuah protes dari beberapa negara yang dirugikan termasuk Indonesia. Penyerahan peta di dalamnya disertakan wilayah Landes Land sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok yang mana klaim Landes Land tersebut memasukkan ke dalam Landes Land tersebut termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia yang ini wilayah bagian Natuna Utara. Meskipun peta pengklaim Tiongkok tidak memenuhi standar peta internasional, pemerintah Indonesia menulis catatan verbal kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menyatakan bahwa klaim Landes Land Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas. Lalu pembahasan yang kedua adalah klaim Landes Land dan klaim Tiongkok. Nah, Tiongkok sendiri telah menyatakan klaim atas sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan itu di mana garis Landes Land ini pertama kali dipublish oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1947, kemudian diadopsi oleh Republik Rakyat Tiongkok. Nah, Tiongkok menegaskan bahwa garis Landes Land tersebut mencerminkan hak historis yang telah dimilikinya sejak era kekaisaran. Nah, PCA pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas hak historis di dalam Landes Land ini tidak memiliki dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara non-claimant state ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasannya. Meski tidak terlibat langsung dalam sengketa ini, Indonesia berdampak oleh klaim Landes Land yang melewati zona ekonomi eksklusif Natuna ini mendorong ASEAN untuk mempercepat penyusunan COC. Melalui pendekatan ini, Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan regionalnya sendiri. Nah, Indonesia itu tidak segan melakukan patroli dan penegakan hukum di kawasan Natuna. Terdapat beberapa kasus kapal nelayan dari penjagaan pantai Tiongkok telah didekati atau diusir dari wilayah perairan Indonesia. Nah, dari tindakan ini itu sudah mencerminkan bagaimana ketegasan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, yang ketiga akan membahas negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok agresif dalam mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan berdasarkan apa yang disebutkan dalam Landes Land, di mana terdapat sebuah garis imajiner yang diklaim berdasarkan sejarah masa lalu atau sejarah kekaisarannya. Klaim ini juga bertentangan dengan prinsip zona ekonomi eksklusif yang sudah diatur oleh UNCLOS pada tahun 1982. Nah, negara-negara yang terdampak klaim itu seperti Filipina dan Vietnam secara aktif menegaskan klaim mereka melalui jalur hukum maupun diplomasi untuk menantang ekspansi Tiongkok, termasuk di mana Filipina ini sudah membawa kasus sengketa kepada Pengadilan Arbitration Internasional pada tahun 2016. Nah, Vietnam juga melakukan
sebuah kerjasama pertahanan untuk menghadapi klaim Tiongkok ini, termasuk dengan meningkatkan patroli penjagaan pantai atas kepulauan parasel yang diklaim oleh Tiongkok. Sedangkan Malaysia bersikap tegas dengan mempertahankan hak eksplorasi minyak dan gas di zona ekonomi eksklusif dan menolak klaim Tiongkok yang tidak memiliki dasar hukum internasional. Nah, Malaysia ini sudah menempati beberapa pulau Spratly, sedangkan Brunei Darussalam memilih berbeda dengan yang lain, di mana Brunei Darussalam ini memilih jalur kooperatif dengan menjaga stabilitasnya. Sedangkan Indonesia sendiri memperjuangkan stabilitas kawasan dan menentang klaim garis 9 garis putus-putus ini yang sudah menyalahi hukum internasional menurut UNCLOS 1942. Dan pemerintah Indonesia ini aktif dalam diplomasi regional melalui ASEAN untuk mendorong penyelesaian damai sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pada pembahasan keempat membahas kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Nah, kepentingan utama Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan ini berkaitan dengan aspek ekonomi, di mana Tiongkok berusaha mengamankan sumber energi dan sumber daya laut yang berlimpah untuk mendukung keperluan industrinya serta mengurangi ketergantungannya atas impor energi dari luar negeri. Terus pembangunan serta penguatan pulau-pulau buatan menjadi salah satu sarana strategis bagi Tiongkok untuk bisa mengokohkan klaimnya itu serta mengontrol wilayahnya secara praktis. Tiongkok ini juga cenderung membangun keseimbangan antara memperkuat kontrol wilayah dan menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga untuk bisa meminimalisir risiko eskalasi konflik yang akan merugikan kepentingan negaranya sendiri. Nah, kepentingan Tiongkok ini di Laut Tiongkok Selatan mempunyai dampak yang luas pada stabilitas regional, di mana dampak luas juga kepada perdamaian internasional dan hubungan diplomatik negara-negara ASEAN maupun aktor global serta menimbulkan tantangan terhadap mekanisme penyelesaian konflik dan tata kelola laut internasional. Selanjutnya masuk pada bab 3 yang membahas Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Pada pembahasan pertama itu akan membahas letak strategis Natuna dan kedaulatan wilayahnya. Jalur Natuna di wilayah Laut Tiongkok Selatan ini merupakan salah satu arteri perdagangan dunia yang vital, di mana ratusan kapal melintasi setiap harinya dengan membawa minyak, gas, dan barang industri yang kerap menjadi sasaran eksploitasi dan konflik kepentingan negara. Melihat tersebut, Tiongkok secara sepihak memasukkan sebagian zona ekonomi eksklusif Indonesia ke dalam zona klaimnya Tiongkok. Meski Indonesia telah mengacu pada ketentuan hukum laut internasional, yaitu UNCLOS 1982, Tiongkok ini tidak jarang tetap melakukan illegal fishing dan penangkapan ikan ilegal ini dilakukan oleh kapal asing dan manuver kapal Coast Guard oleh Tiongkok. Pada pembahasan kedua membahas sumber daya alam dan zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini menjadi kawasan arena ekonomi kompetisi karena memberikan hak eksklusif bagi negara-negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hayati dan non-hayati dalam jarak 200 mil laut dari garis pantai masing-masing. Sumber daya alam dan zona ekonomi eksklusif di Laut Tiongkok Selatan secara langsung berhubungan dengan keamanan energi dan ketahanan ekonomi nasional yang terutama bagi negara-negara seperti Tiongkok yang mengkonsumsi dan memproduksi energi terus meningkat. Nah, Tiongkok ini secara agresif memperluas klaim zona ekonomi eksklusif dengan membangun pulau buatannya dan menempatkan fasilitas militer demi mengamankan dan mencadangkan energi tersebut, terus melakukan memproyeksi kekuatan dan mengatur lalu lintas perdagangan. Selanjutnya pada pembahas ketiga itu adalah Indonesia dan ASEAN dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Indonesia memiliki kepentingan politik yang signifikan dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Meskipun bukan negara pengklaim wilayah, Indonesia memandang bahwa konflik Laut Tiongkok Selatan ini tidak hanya soal sengketa wilayah,
tetapi juga mengandung dimensi politik yang berdampak pada perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN secara keseluruhan. Indonesia juga menolak klaim seperti Nandes Line ini yang masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara, tetapi hubungan antara Indonesia dan Tiongkok tetap berjalan baik dengan semua pihak yang terlibat termasuk negara-negara ASEAN. Di sini Indonesia memainkan peran kunci dalam menjaga sentralitas dan solidaritas regional dalam mengelola konflik Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berupaya mendorong ASEAN untuk tetap bersatu dan kohesif, mengingat bahwa perpecahan akan memberikan ruang bagi intervensi negara eksternal yang dapat memperkeruh situasi. Indonesia juga aktif dengan menggagas patroli bersama di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN. Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya untuk meredam konflik dan mendorong implementasi hukum internasional dengan tetap menjaga hubungan bilateral yang konstruktif. Sebab Indonesia tidak hanya menjaga kepentingan nasionalnya, tapi juga berkontribusi bagi terciptanya keamanan dan kemakmuran bersama di kawasan yang strategis ini. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu strategis politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim di Laut Tiongkok Selatan, tetapi Indonesia ini berperan aktif dalam inisiatif pembentukan COC antara ASEAN dan Tiongkok untuk menetapkan norma dan aturan perilaku di Laut Tiongkok Selatan sebagai usaha meminimalkan eskalasi konflik dan menjaga stabilitas keamanan kawasan tersebut. Indonesia menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa dengan jalur damai dan hukum sekaligus menolak klaim sepihak seperti Nandes Line. Strategi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam konflik Laut Tiongkok Selatan ini merupakan perpaduan antara diplomasi aktif, penguatan pertahanan, dan peran konstruktif di ASEAN dan forum internasional. Selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah diplomasi Indonesia dalam sekitar Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berfokus pada penyelesaian sengketa yang berdasarkan hukum internasional terutama pada UNCLOS 1982. Mendorong dialog konstruktif antar negara kawasan, berperan sebagai mediator dan penjaga kepentingan ASEAN dalam konflik ini dengan mengupayakan pembentukan COC di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia menegaskan kedaulatannya atas zona ekonomi eksklusif Natuna dan wilayah sekitarnya sekaligus menjaga keamanan laut sumber daya alam. Diplomasi Indonesia juga terlihat dari penguatannya yang kerjasama pertahanan dan keamanan maritim di antara negara-negara ASEAN. Indonesia menegaskan pentingnya penanganan sengketa berdasarkan hukum UNCLOS 1982. Nah, dari ini dapat disimpulkan bahwa sebagai penjaga perdamaian, penegak hukum internasional, dan mediator regional, Indonesia itu aktif dan konstruktif berupaya menjaga kedaulatan wilayah sekaligus memelihara stabilitas dan kerjasama di wilayah kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu analisis multitrack diplomasi Indonesia dalam kasus Laut Tiongkok Selatan. Yang pertama itu ada track 1, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi terhadap Tiongkok. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis diplomasi track 1 yang meliputi diplomasi formal bilateral dan multilateral, diplomasi hukum, diplomasi pertahanan, serta diplomasi preventif dan mediasi. Semua langkah ini memperlihatkan bahwa komitmen kuat Indonesia untuk menjaga kedaulatan nasional sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga berupaya memperluas kerjasama internasional dalam bidang keamanan maritim dengan mitra strategis lain untuk memperkuat posisi diplomasi dan kemampuan pertahanan negaranya. Melalui mekanisme track 1, Indonesia terus mengadvokasi penyelesaian sengketa secara damai berbasis hukum internasional, menolak klaim secara sepihak yang bertentangan dengan UNCLOS serta berperan aktif dalam forum ASEAN yang menjadi platform utama diplomasi regional. Selanjutnya itu ada track 2 adalah diplomasi aktor non-pemerintah.
Indonesia secara aktif menggunakan jalur Track 2 ini dalam strategi diplomasi terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan, di mana eh, penyelenggaraan workshop dan forum dialog tahunan yang dikenal sebagai Managing Potential Conflict in the South China Sea yang diselenggarakan pada tahun 1990 ini bertujuan untuk membangun kepercayaan atau CBM antar negara claimant dan pihak yang terkait. Workshop ini menghadirkan aktor non-pemerintah seperti akademisi dan praktisi sebagai fasilitator dialog tanpa tekanan dari diplomasi resmi pemerintah sendiri. Posisi Indonesia sebagai mediator netral pada forum ini memperkuat peran Track 2 dalam mengelola sengketa. Kegiatan ini menjadi platform dialog yang terbuka yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dan negara tanpa tekanan formal. Nah, ini membantu mendorong pemahaman dan alternatif solusi yang sustainable bagi penyelesaian sengketa. Jalur Track 2 ini juga memberikan ruang fleksibel yang memungkinkan terjadinya komunikasi terbuka tanpa ada tekanan politiknya. Hal ini dapat menciptakan rasa kepercayaan yang diperlukan sebagai fondasi pembentukan kode etik seperti COC di Laut Tiongkok Selatan. Track ketiga yaitu diplomasi melalui jalur bisnis. Upaya peningkatan kerjasama ekonomi bilateral Indonesia dan Tiongkok menjadi langkah strategis untuk membuka akses bagi produk-produk Indonesia, khususnya produk peternakan dan pertanian. Pendekatan ini sesuai dengan fungsi Track 3 bisnis yang menekankan bahwa penguatan hubungan ekonomi sebagai bagian dari diplomasi. Nah, di sini itu Indonesia terlibat dalam proyek BRI yang digagas oleh Tiongkok adalah bagian dari strategi diplomasi bisnis yang sangat strategis. Melalui BRI ini, Indonesia dapat memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok sekaligus meningkatkan posisi netral dalam diplomasi terkait sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan. Tidak hanya itu, Indonesia juga berusaha memanfaatkan peluang ekonomi sekaligus memposisikan diri sebagai mitra penting bagi Tiongkok. Selanjutnya ada track 4 yaitu diplomasi oleh masyarakat sipil, di mana dalam pembahasan ini itu mendorong nelayan untuk aktif berlayar di wilayah Natuna yang merupakan sebuah strategi diplomasi masyarakat sipil yang tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat kehadiran negara dan masyarakat di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Di sini terdapat 470 nelayan telah bersedia berlayar yang menandakan bahwa dukungan nyata dari masyarakat sipil untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Ini menunjukkan bahwa diplomasi Track 4 ini tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya. Melalui penguatan peran masyarakat, aktivitas simbolik pemerintah, dan partisipasi nelayan, Indonesia memperlihatkan bahwa diplomasi yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasannya. Lalu, dengan mendorong nelayan ini untuk beroperasi di Natuna bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi yang menjadikan masyarakat sipil sebagai aktor kunci. Keberadaan nelayan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah secara nyata yang berimplikasi pada penguatan teritorial secara sosial dan politik menjadi aspek penting dalam diplomasi. Lalu pembahasan yang kelima yaitu track 8, diplomasi melalui pendonor dana. Indonesia tidak hanya mengedepankan diplomasi bilateral dan multilateral, tetapi juga memanfaatkan kerjasama internasional untuk menambah sumber daya baik dari dana maupun teknologi. Indonesia juga aktif menggunakan dana bantuan donor untuk proyek infrastruktur maritim dan pengawasan wilayah seperti yang didukung oleh CIDA, ASEAN, IORA, dan PBB sesuai dengan pendekatan diplomasi multitrack. Indonesia berperan sebagai mediator dan fasilitator dialog yang dapat membuka jalur investasi dan pendanaan sebagai intensif untuk
Perdamaian dan penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Upaya Indonesia dalam memperbesar kapasitas pertahanan maritim, terutama melalui dukungan dana dan investasi, menjadikan diplomasi pertahanannya lebih efektif. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi yang integrasi dan multidimensional dengan melibatkan peran negara, organisasi internasional, dan donor investasi untuk menjaga kedaulatan serta meningkatkan keamanan maritim dan memelihara stabilitas regional di Laut Tiongkok Selatan. Pendekatan diplomasi multi-track dengan penekanan pada track yang ke-8 ini membuktikan bahwa efektivitas diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika kompleks sengketa ini secara konstruktif dan damai. Yang keenam adalah diplomasi melalui media massa. Media massa menjadi medium untuk menghadirkan media package yang berisi berbagai narasi, berita, dan liputan yang secara konsisten menegaskan bahwa kebijakan Indonesia soal freedom of navigation dan penolakan klaim sepihak dari negara lain, khususnya Tiongkok. Narasi ini juga didukung oleh pernyataan diplomatik resmi yang disiarkan melalui media massa, sehingga pembentukan legitimasi dan tekanan diplomatik yang konstruktif. Dalam tatanan domestik, media massa memainkan peran krusial dalam membangun kesadaran nasional terkait ancaman dan peluang di Laut Tiongkok Selatan. Ini membantu pemerintah mendapatkan legitimasi publik serta dukungan publik untuk kebijakan pertahanan dan diplomasi yang sudah dijalankan. Melalui framing, Indonesia menegaskan bahwa posisinya itu bukan sebagai pihak pengklaim sengketa, namun sebagai penjaga tatanan hukum laut dan kebebasan pelayaran. Pendekatan ini juga membantu menjangkau audiens global sekaligus melaksanakan diplomasi publik yang persuasif dalam hubungan dan diplomasi multilateral. Peran media juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum-forum regional dan internasional seperti ASEAN, PBB, dan IORA. Pelibatan media massa dalam diplomasi juga membantu mengurangi potensi kesalahpahaman dan misinformasi yang rentan memicu eskalasi konflik. Dengan mengelola informasi secara transparan dan tepat, pemerintah Indonesia memperkecil ruang provokasi dan propaganda negatif dari pihak-pihak yang berkepentingan mengganggu stabilitas wilayah. Upaya ini penting untuk menjaga citra nasional dan memperkuat sikap diplomatik yang konsisten dan berkesinambungan. Dan terakhir ada penutup. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu secara keseluruhan diplomasi Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan ini menggunakan pendekatan multi-track yang holistik dan terintegrasi. Dominasi peran pemerintah sebagai aktor utama ini didukung oleh kontribusi penting dari berbagai aktor non-pemerintah yang memperkuat dimensi ekonomi, sosial, media, dan ilmiah diplomasi. Pendekatan ini membuktikan efektivitas diplomasi Indonesia yang tidak hanya mengandalkan kekuatan formal, tapi juga mengoptimalkan peran berbagai kepentingan dari jaringan dalam menghadapi dinamika kompleks sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kemudian saran yaitu penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang peran track ke-6 akademisi dan track ke-7 agama yang dalam penelitian ini belum mendapat banyak perhatian, namun potensial untuk memberikan kontribusi unik dalam menghadapi sekitar wilayah dengan pendekatan soft power dan edukasi publik yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada dinamika diplomasi digital dan media sosial dalam konteks multi-track diplomasi, mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan perannya dalam membentuk opini serta pengaruh diplomasi publik di era kontemporer. Sekian hasil seminar hasil yang saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.